Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya di episode kali ini ya. Saya sebenarnya sudah membuat banyak video ya tentang sadel dan sadel, lagi-lagi sadel dan sadel ya. Tidak ada habisnya kalau kita misalnya mau ngomong tentang perkara sadel ini ya. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada habis-habisnya. Nah, kali ini saya kedatangan dua model sadel ya. Dua model ini dari Cycliste ya, dua model sadel. Tadi rupanya Cycliste ini baru mengeluarkan model sadel langsung dua ya, yaitu satunya itu bolong di tengah dan satunya rata ya. Masing-masing mempunyai dimensi lebar, estimasi saya yang bolong ini sekitar 145-150, sedangkan yang rata ini ya sekitar 150-155 lah untuk seatbone yang lebarnya segitu ya. Sebelumnya di MTB Scott saya ini saya memakai ini WTB Scott ini, WTB Rocket ya, dengan lebar 142, ada di deskripsi ya. Saya kalau mengenai sadel itu tidak masalah lah beratnya seberapa ya, walaupun misalnya beratnya seberat sadel kulit itu yang miliknya Brooks itu, saya oke-oke aja selama itu enak dipakai ya. Memang Brooks B17 itu kan enak dipakai. Saya punya satu ya, tapi Anda harus break in dulu ya kalau misalnya sadel Brooks ya. Jadi break in dulu sekitar 300-500 km, baru nanti pantat Anda itu ngapal di kulitnya itu ya. Itu soal Brooks lah. Nah, kita tahu semua bahwa WTB ini mengeluarkan produk-produk yang harganya ekonomis ya, tidak mahal, 400-an gitu, enak dipakai ya, tebal. Kelemahannya hanya satu, panas ya. Ya maklum, karena kalau semakin tebal itu kan materialnya itu udara ya, foamnya itu udara, menyimpan udara. Jadi bila Anda tekan dan goyang-goyang gini, itu lama-lama udaranya itu nggak bisa keluar ya, trap di dalam. Jadi lama-lama ya panas, bokong Anda itu panas ya. Tapi begitu Anda pit stop mungkin ya sudah selesai lah ya, Anda bisa. Jadi WTB ini sudah saya gunakan di banyak event ya. Nah, saya juga penasaran aja performanya Cycliste ini gimana ya. Kalau Anda lihat sendiri Cycliste ini, aduh, harganya separuhnya WTB. WTB itu sudah murah, Cycliste lebih murah lagi, hampir separuhnya. Jadi saya tidak perlu sebut harganya berapa, Anda akan tahu sendiri ya. Dan Cycliste ini kan punyanya si itu Rodaling, Anda bisa membelinya di outlet Rodaling di mana-mana ya. Sepintas materialnya sih solid ya, solid banget, solid. Saya bisa katakan ini materialnya ini solid banget ya. Agak berat sedikit memang dibanding WTB ini, agak berat ya. Ya undi lah ya.
ini saya rasa agak berat dikit ini yang ini. Tapi tak apalah kalau misalnya Anda yang beli ini toh bukan orang-orang yang suka racing ya, yang non performance atau yang suka jangka-jangka jarak-jarak panjang ya, endurance, terus Audax dan lain-lain ya. Materialnya ini luar biasa materialnya. Dan steel railnya ini solid, saya bisa bilang ini solid ya, solid sekali. Dan foamnya ini solid, seperti yang harganya di atas 1 jutaan, persis ya. Foamnya ini keras ya, ndak seempuk WTB, keras. Oke. Nah, perlu diingat loh ya, saddle ini bukan masalah empuk atau kerasnya. Masalahnya adalah di bokong Anda. Mana yang bokong Anda bisa toleransi. Perlu diingat loh ya. Itu perlu diingat. Ada orang yang memakai keras sekali tapi nyaman. Ada orang yang memakai empuk, tidak nyaman, malah kesakitan. Nah, ya, itu semua tergantung bagaimana reaksi saddle tersebut dengan bokong Anda, ya. Nah, ini saya coba, penasaran yang berlubang ini, ya, yang lubang ini, yang model lubang ini. Ternyata saya menemukan bahwa saya memang tidak cocok dengan saddle-saddle yang berlubang. Kenapa? Kalau Anda perhatikan ini di lubang ini ya, garis-garisnya ini tajam, dan lubangnya ini agak lebar, ya, lubangnya itu lebar, lebar. Akibatnya apa? Waktu saya duduk, ininya itu tajam, menyiksa daerah bokong saya itu, bawah bokong saya itu, ya, di area pubic, ya, pubic bone, di area pubic bone. Ini kan sit bone-nya ya, sit bone-nya kan di sini, di area tengah-tengah pubic bone ini, itu menyiksa, dan saya istilahnya kayak kebeler begitu loh, ya, dengan adanya yang tajam ini, itu. Tapi itu selera juga ya, dan juga tergantung bentuk dari sit bone dan pubic bone Anda loh. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa ini bagi saya nggak cocok, berarti bukan nggak cocok untuk Anda. Siapa tahu juga cocok. Ya, ada orang yang membutuhkan ini karena apa? Mungkin bagi yang laki, alat kelaminnya kalau dia memakai seperti ini yang rata, tersiksa karena kena ini, kena benturan dengan ini, atau kena kepepet dengan ini. Saya lama-lama kalau misalnya sepedaan dengan saddle yang seperti ini tuh sulit kencing, ya. Jadi kayak orang menahan pipis gitu loh, sakit gitu. Jadi ya siapa tahu dengan yang lubang ini Anda bisa dapat relief, ya, enak, ya. Oke. Dan mungkin bagi wanita ya juga sangat cocok karena ini lebar ya, sehingga Anda bagian sensitif Anda itu bisa terhindar dari tekanan begitu ya. Sekali lagi, siapa tahu ini untuk para wanita lebih cocok karena lihat lubangnya aja besar ya, reliefnya itu besar. Jadi begitu si ceweknya itu duduk mungkin lega, karena apa? Terhindar dari tekanan di bagian daerah sensitifnya itu, ya, terhindar dari tekanan, ya. Siapa tahu ini justru cocok untuk Anda, siapa tahu, ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa ini nggak cocok untuk saya, berarti Anda nggak cocok juga. Tidak bisa, ya. Nah, saya memakai ini, saya coba juga, ya. Alhasil memang
secara lebar seat bone oke bagi saya, oke. Tapi sayangnya, lihat ini bagian dalamnya, bagian luarnya ini, bagian depan maksudnya, lebar banget. Ini aja nggak seberapa lebar, ya, nggak seberapa lebar. Ini terlalu lebar sehingga apa? Kaki saya di bagian bib shot saya di kiri kanannya ini terganggu, kegeser, dan ini tajam lagi. Bagian ininya tajam. Ya, sehingga bib shot saya ini rantas. Ya. Kalau ini di WTB kan enak halus, enggak ada. Ya. Tapi ini ada. Ini yang harus diperhatikan ini. Nah, saya nggak tahu kenapa ini dia bikinnya kok nggak dihalusin gitu. Ya dibiarin. Jadi foamnya itu setelah dicor gitu ya, dibiarin. Nah, Anda lihat sendiri ya, tajam sekali. Ya, padahal ini oke buat saya dan ini nggak panas, nggak sepanas WTB. Ya. Cuman ini agak keras. Ya, mungkin cocok buat mereka yang apa ya istilahnya ya, yang membutuhkan ini untuk sprint ya, sprint atau kriterium atau apa begitu ya. Ini mantap sekali, yang seri ini. Jadi ya kalau orang-orang yang menggenjot sepeda itu kan maunya sadelnya ini stabil ya, dari segi foamnya juga supaya tenaganya itu dibuat untuk ke depan daripada ke bawah begitu ya, bukan gembos ke bawah tapi malah ke depan ya. Siapa tahu ini, cuman masalahnya ini agak berat. Dua-dua ini agak berat. Beratnya berapa ya mungkin Anda nanti bisa lihat di spek lah, saya nggak usah sebutin ya. Jadi waktu Anda misalnya browsing dan beli online kan di websitenya Rodaling atau apa kan bisa berapa gram gitu ya. Saya cukup ngomong ini agak berat gitu aja. Yang menarik itu apa? Harganya. Nggak masuk akal harganya ya. Nah, sadel-sadel yang harganya segitu, pengalaman saya apa, dipakai nggak lama pecah bagian tengahnya ini, sigar, jadi crack dulu gitu. Jadi pelan-pelan crack, malah habis itu tambah dalam kiwir habis itu kiwir. Ini loh kok. Lihat itu, ya, kayak, aduh, kuat sekali ini, mantap, ya, dengan harga segitu, udah wis, saya nggak bisa. Ya saya bersyukur, makin hari makin saya menemukan banyak parts dan komponen sepeda yang nggak harus mahal, ya. Nanti episode selanjutnya saya juga ingin buat apa komponen yang aero-to yang Anda tidak pakai tapi harganya mahal. Itu nanti ya. Tapi ini Cycliste sadel 2 model sadel Cycliste ini. Bagi Anda yang mana saya tidak tahu ya. Tapi saya sudah pakai, saya sudah nyoba. Ya, yang ini memang buat saya, yang ini saya nggak cocok gitu. Tapi ya sekali lagi ada orang yang merasa tidak nyaman dengan sadel ini karena bagian sensitifnya itu terganggu, ya, terjepit, terganggu atau terapa. Nah, siapa tahu ini yang lebih cocok, ya. Tapi ingat juga loh ya, kalau hujan-hujan kayak gini, ini serpian atau cipratan air itu bisa masuk sehingga bib shot Anda mungkin ya juga akan sedikit kotor ya. Tapi kalau misalnya Anda memakai
S-Saver gitu. S-Saver sekarang juga banyak yang murah-murah ya, banyak yang di bawah 100.000. Itu mungkin ya terselamatkan lah, nggak masalah pakai ini karena pasti masih bersih ya. Oke. Sikliste, murahnya itu loh yang nggak ketolong ya. Bagi Anda yang suka ganti-ganti saddle misalnya, loh why not, ini murah kok ya. Jadi bagi Anda yang merasa saddle ini nggak cocok, saddle ini nggak cocok, saddle ini nggak cocok ya, murah itu ya. Saya juga nggak bisa memahami orang-orang yang bisa punya saddle sampai 5, 6, 7. Ya paham, sekali beli saddle 1 juta. Ya kali 7 berapa? Nah ini. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin benar-benar merasakan saddle mana sih yang cocok tapi tidak mau eman beli nanti iyalah cocok, iya kalau enggak cocok, nah begitu ya. Tapi ini harganya ya sekitar di bawah 200.000 dan materialnya ini benar-benar kokoh ya. Oke. Sikliste, siapa tahu ini bisa cocok untuk Anda ya. Sekian, terima kasih.